Belakangan ini banyak kita sering mendapatkan pasien-pasien itu yang keluhannya insomnia, susah tidur ya, rasa takut yang berlebih, cemas, khawatir yang berlebih. Dan perlu diingat, untuk pengobatan insomnia kita harus diagnosa lebih dalam dulu. Dia susah tidurnya itu karena apa? Kan ada yang dia susah tidur itu karena beban pikiran, beban perasaan, yang akhirnya timbul rasa takut yang berlebih, cemas, panik, dan lain sebagainya. Maka apa yang jadi beban, apa yang jadi pikiran, hendaknya itu diselesaikan, karena penyebab utamanya adalah hal tersebut. Jadi kalau masalah itu sudah terselesaikan, ya otomatis kita nggak kepikiran lagi, perasaan kita jadi plong. Karena apa? Masalahnya sudah terselesaikan. Mau berkali-kali diobatin, diterapi, tapi kalau penyebab utamanya belum selesai, masih ada dalam pikiran, masih ada dalam perasaan, ya percuma gitu kan. Dia bakal mengalami insomnia lagi gitu. Kan banyak nih belakangan ini juga yang dia kasusnya itu insomnia gara-gara kelilit pinjol ya, kecanduan slot gitu, kecanduan hal-hal yang negatif yang intinya itu menguras pikiran dan perasaan kita. Itu banyak sekali. Kalau dia insomnianya gara-gara contoh kasus judi online gitu kan, yang sifatnya dia candu, maka kecanduannya itu bisa diobatin gitu. Kecanduannya bisa diobatin, ketika sudah sembuh, nggak judi lagi, nyaman, tenang, ya tinggal selesain masalah-masalah yang diakibatkan selama dia main judi tadi, hutang contohnya. Nah itu selesaiin. Ketika itu udah selesai, ya sudah, nanti sembuh tuh gitu. Jadi pengobatannya ya di masalah kecanduannya itu, bukan penyelesaian hutang. Kalau penyelesaian hutangnya yang buat dia pikiran, yaitu ya dibayar pengobatannya gitu. Nggak ada pengobatan yang sekali berobat utangnya tiba-tiba besok lunas, nggak ada. Bisanya dia hanya mengobati masalah candunya. Nah kemudian ada juga yang dia insomnianya itu gara-gara masalah gangguan jin ya, gangguan sihir. Nah biasanya yang sering kena hal semacam ini itu seorang wanita dan kemudian anak-anak kecil. Nah ini mereka rentan sekali diganggu, apalagi seorang wanita yang sedang haid gitu kan. Nah ini sangat rentan terkena hal-hal semacam itu. Jadi untuk insomnia ya, pengobatannya kita harus cek terlebih dahulu dari faktor jin, sihir, atau hal lain. Insya Allah kalau kita ketemu akar masalahnya, penyebab utamanya, dan kemudian itu kita selesaikan, selesai sudah masalah insomnianya. Dan ini untuk masalah insomnia, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita doa-doanya agar kita sembuh dari penyakit insomnia. Baik itu dikarenakan insomnia, beban pikiran, beban perasaan, ataupun masalah jin sihir. Pernah terjadi ketika Khalid pernah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Khalid ini berkata, ya Rasul, aku ini susah tidur, insomnia. Maka Rasulullah menjawab, bila engkau hendak tidur di pebaringanmu, maka hendaknya engkau mengucapkan suatu doa. Apa doanya ya Rasul? Rasulullah mengajarkan doanya, yaitu Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adhallat, wa rabbal aradina wa ma aqallat, wa rabbas syayatini wa ma adhallat, kun li jaron min syarri khalqika kullihim jami'a, ayyafrutu alayya ahadum minhum aw yabkhu alayya azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka.
Nah, itu doa insomnia, doa untuk orang-orang yang terkena insomnia, yang mana insya Allah ketika doa ini kita baca sebelum tidur, kita tidurnya nyenyak, nyaman, pules gitu. Emang doa ini agak sedikit panjang dan kurang populer doa ini. Tapi ada juga doa insomnia yang Rasul ajarkan kepada kita. Doa ini sering kita dengar ya, dan cukup populer juga. Apa doa yang berikutnya untuk masalah insomnia? A'udzu bikalimatillahi tammati min khadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Nah, pasti nggak asing kan dengan doa-doa yang ini. Dia lebih pendek, dia juga lebih sering kita dengar gitu, lebih populer. Maka doa-doa insomnia ini wajib kita hafal karena ini sangat bermanfaat, khususnya untuk seseorang yang mengalami insomnia, gangguan susah tidur. Insya Allah ketika tidurnya kurang nyenyak, gak bisa tidur, bahkan gak nyaman ketika tidur, sering bangun-bangun, amalkan doa ini. Wudhu sebelum tidur, kemudian baca doa ini. Insya Allah nanti tidurnya nyenyak, nyaman, dan Allah jaga sampai pagi hari.